Perkenalkan nama gue Popon. Hoax pertama di hidup gue yaitu Mr. Gepeng. Lo tau Mr. Gepeng? Kenapa hoax? Karena tuh ceritanya gak jelas ya. Dia matinya kejepit lift, tapi gentayangannya di WC SD. Itu gimana ceritanya sih? Ya kan? Udah gitu yang gue tahu orang kejepit lift pasti kan orang kampung ya kan. Tapi namanya Mister. Mana ada Mister kejepit lift ya kan? Kalau mamang-mamang gue percaya. Harusnya mamang gepeng nih. Mister mah tahu naik lift masuk pintu berdiri di dalam. Nggak berdiri di pintu kayak naik Kopaja. Udah gitu gue mikir ya, hoax Mr. Gepeng tuh diciptain buat apa gitu? Mungkin buat nakutin anak SD biar nggak ke WC gitu. Jadi nggak bolak-balik ke WC. Kalau kayak gini pinter enggak, kandung kemihnya rusak ya kan. Udah gitu ya kan. Gue mikir hoax dulu tuh begitu tuh. Cuma bikin takut ke WC, paling yang rusak kandung kemih. Hoax sekarang mah serem-serem. Yang bisa ngerusak persatuan bangsa. Ngerusak image pemerintahan ya kan. Satu lagi nih, ngerusak image Lucinta Luna. Iya, gara-gara hoax kan. Ada yang bilang Lucinta Luna dulunya laki, gue sih percaya cewek kayaknya. Ada lagi ya waktu gue SD tuh hoax yang ini pulpen narkoba, lo tau? Jadi pulpen itu dipakai nulis, terus tintanya keluar wangi-wangian. Itu katanya narkoba tuh. Lah ini bagus juga ya kan, orang mau mabok nyatet dulu. Wah bagus juga nih narkoba. Kalau lu cukup pikir kan ciri-cirinya bisa kelihatan gitu di kelas ya kan. Kalau memakai narkoba lain tuh duduknya paling belakang, nyender gitu. Ini kalau memakai narkoba pulpen tuh duduk paling depan, nyatet aja ya kan. Teman-temannya istirahat masih aja nyatet. Ya kalau ini kan suka ada celetukan ya memakai narkoba lain. Ah malas mabok sama dia, maboknya rusuh gitu. Kalau mau memakai narkoba, ah malas mabok sama dia, maboknya mengarang bebas. Terus ya, gue juga pernah dulu tuh ada berita bakso tikus. Ya. Ini sih emang mungkin ada oknumnya gitu. Tapi kan gara-gara ini banyak tukang bakso kena imbasnya juga gitu. Gue jadi kalau lihat tukang bakso nih mau beli nih. Nih bakso tikus apa enggak ya kan. Gue mikir gitu. Lama-lama makin lapar gue beli juga ya kan. Tikus deh ya kan. Dicerna juga sama lambung ya kan. Gak mungkin lambung gue, weh bos tikus nih. Gitu. Iya, bakso tikus ya di rumah gue nggak tahu nih antara berita bener apa hoax nggak jelas gitu. Karena di rumah gue ada 3 tukang bakso deket-deketan. Di sebelah kiri, depan, kanan, deket-deketan. Baksonya enak lagi. Kebetulan di rumah gue banyak tikus ya kan. Apa gue minta aja resepnya. Atau kalau gue beli bakso buat tikus sendiri. Iya, gue pikir ya hoax bakso tikus nih ya. Berita hoax bakso tikus heboh karena di Jakarta ya kan. Coba di Manado tuh orang makan tikus sawah, tikus hutan. Di sono mah bakso tikus gak jadi heboh ya kan. Di sono heboh kalau ada bakso sapi. Jangan makan di sono, tahu itu baksonya bakso sapi kan. Ah masa sih kemarin gue makan ada rasa tikus-tikusnya. Terus ada lagi ya. Celananya nih, maaf. Terus ada lagi. Kalau sekarang juga ya lagi ngetren ya kata netizen gitu. Kalau menurut gue mah kata netizen gak ada apa-apanya sama kata tetangga ya kan. Iya tetangga ngeselin, kalau diibaratin tuh netizen tuh tetangga versi digital gitu. Nah kalau tetangga netizen versi 3D gitu. Jelas komuknya gitu. Kalau sama netizen kita kesel ya kan, komen-komen gak jelas tinggal kita blok akunnya kan selesai. Tetangga kalau ngeselin mau gue tembok pintunya. Iya tetangga gue tuh ngeselin gitu. Gue kan kerjanya serabutan ya, teman tetangga gue ada yang bilang gini, Pon lo gak mau cari kerjaan yang tetap aja gitu yang jelas. Ya elah, kerja serabutan mah kerjaannya jelas ya, bayarannya enggak. Ya kalau bayarannya kerja serabutan tuh kayak hal gaib lah gitu. Gak kelihatan tapi kayak kita percaya ada nih kayaknya. Makanya gue kalau mau dapat bayaran tuh suka merinding. Gue Popon, selamat malam. Popon Kero. Boleh sini Bang Popon. Gimana sih? Popon you kerong mantap.
Udah segitu doang. Simpel sekali Mau kirain yel-yelnya. panjang lagunya. Tapi sayang sekali tadi Popon under 6 detik ya. Waktunya masih sisa 6 detik. Sekarang silakan komentar dari Bang Panji. Boleh deh tepuk tangan sekali lagi untuk Popon. Gila tuh. Popon you kerok. Popon you kerok. Popon you kerok mantap. Gak enak ya kalau belakangnya P gitu. Nutup gitu. Kayak belum pengen berhenti ya. Iya. Popon you kerok mantap. Berhenti gitu. Berhentinya kayak belum pengen berhenti. Iya. Kualitas terbaik dari Popon itu senang kalau ngeliat orang yang ada di kompetisi tapi di panggung tuh emang pengen menghibur gitu. Karena ada tuh yang kalau di kompetisi stand up kayak gini kayak di Suci naik ke atas panggung tuh mukanya ini muka khawatir jelek, khawatir nilainya nggak bagus gitu. Jadi dia lupa bahwa sebenarnya dia mesti menghibur juga. Nah Popon tuh santai terus udah gitu sederhana sekali ya pembahasannya tapi lucu-lucu banget. Gue mungkin nggak bisa sejeli Ernest untuk meretelin secara teknikal kenapa itu bisa seelegan itu. Tapi gue paham bahwa untuk bisa mendapatkan sesuatu yang elegan kita harus memahami kompleksitasnya dulu nih. Ngerti kompleks abis itu kita kelola supaya akhirnya jadi elegan. Nah kayak Popon udah punya jam terbang yang cukup panjang untuk bisa mencapai itu. Mungkin catatan dari gue adalah makin ke belakang makin gak ngomongin sesuai tema ya. Temanya kan hoax gak sih? Iya gak sih? Iya bukan? Iya hoax ya. Belakangan tuh di gua rasanya kayak cuma ngomongin tetangga aja gitu. Yang mana ya sayang aja lu bisa bikin set full hoax gitu. Udah sisanya udah tetangganya doang yang dibahas gitu. Tapi secara umum sih oke lah memuaskan. Thank you. Terima kasih Panji. Ko Ernest silakan. Iya Pon, kritik dulu sedikit kalau boleh ketika lo jelasin si bolpen narkoba tuh lo jelasin dulu dikit di awal bolpen narkoba tuh apa. Nah itu tidak lo lakukan di Mr. Gepeng gitu. Takutnya kalau belum tentu semua orang tahu kan Mr. Gepeng itu apa. Mungkin kalau lo jelasin satu kalimat aja jadi lebih relate dan orang jadi bisa masuk ke dalam beat lo lebih gampang gitu. Gua lihat kita udah lama ya ketemu tapi kayaknya mental lo makin dahsyat ya sekarang kayak gue lihat relax banget, santai banget dan kekuatan lo yang paling dahsyat itu adalah lo nggak terlihat nyari kayak pengen ngelucu gitu, nggak kelihatan trying to be funny. Kenapa? Karena materi lu deket gitu, apa lo ceritain itu deket, kita percaya kayak lagi ngobrol sama temen gitu. Dan mungkin tinggal menuju akhir kayak nggak ada eskalasi deliverynya Pon. Kan memang gaya lu slow kan gitu net apa kayak ngobrol tapi kayaknya tetap perlu ada deh menjelang penutupan tuh ada penekanan dikit biar nutupnya lebih gong gitu. Tapi secara penulisan kece banget sih kalau lu bisa kayak gini terus sih rasa-rasanya sih grand final bisa sih Pon. Amin, makasih Ko Ernest. Iya, thank you. Amin. Oke, Pak De silakan Pak De. Iya Popon, bukan main. Aku juga nyatetnya kayak gitu, kamu begitu tampil, kamu yakin banget dan beberapa premis kamu bantu pakai menggaris bawah itu dengan mimik kamu, dengan ekspresi ya, itu keren banget. Karena sebaiknya memang kayak gitu, pergunakan semuanya yang ada, bukan hanya verbal aja karena verbal itu sebagai modal, kamu harus masukkan juga stage act di situ. Karena kamu lebih pada bukan stage act tapi lebih ekspresi ya, itu keren banget buat aku. Terus ada satu lagi, komok. Komokan teh ngomong komok, dae yang terenggi gara. Ya, komok hati-hati. Tapi tahu nggak semua komok? Tahu kan? Tahu. Jadi yang kayak gitu-gitu hati-hati itu, bisa jadi masalah. Karena gini, kemarin kalian try out di itu, satu hal yang aku garis bawahin, kalian bisa ngomong untuk umum. Kalau di sini kan boleh dibilang semuanya orang yang mengerti stand up kayak gitu ya, akan lebih mudah buat kalian di situ. Tapi kemarin aku terus terang ngangkat topi, mereka hebat loh, mereka semuanya. Mereka di tempat umum, di polisi kayak gitu, keren banget. Ya terus, nah ini nih ada satu kesanku, kenapa aku nggak bisa kasih kamu yang tertinggi nilai? Kamu terburu-buru Pon. Aku berasa yang terburu-buru, iya kah? Iya. Iya, kayak tadi sebetulnya lu nggak perlu tutup di apa sih? Lu tadi tutup di apa sih? Di merinding. Itu nggak perlu, karena yang sebelumnya lu udah bagus tuh. Oh, iya. Eskalasi ketawanya ya, udah agak naik tuh. Dan beda cuma beberapa detik, nggak ada masalah apa-apa. Oke, tapi bagaimanapun juga keren banget. Makasih Pak De. Halo teman-teman, saya Popon.
Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Sama jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Let's make love.